Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Alhamdulillah hari ini hari Ahad ya. Kita sudah mau masuk minggu ke berapa ya? Kelima ya kalau nggak salah. Sudah tidak terasa semester 2 sudah jalan setengah main aja nih. Mudah-mudahan dengan kondisi yang tetap masih daring kita tidak patah arah ya, tidak patah semangat karena rekomadi gitu ya. Dan memang satu Indonesia seperti ini. Kemarin saudara kita yang ada di Benda pun sama kan, mereka ada kasus positif, akhirnya diliburkan kembali, yang mungkin kembali lagi ke daring lagi. Tapi yang mudah-mudahan bagaimanapun kondisinya kita tetap semangat ya, karena ya mungkin kalau nggak seminggu atau 2 minggu dari sekarang ya kemungkinan akan ada UTS. Nah ini kan yang tahapan-tahapan yang harus kalian lewati ya, dan kurang dari 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semangat dong. Oke. Sekarang kita masuk ke menemukan peluang usaha. Kemarin kita sudah bahas bagaimana menemukan sebuah ide. Nah ide ini diarahkan ya, kalau kalian minat ke bisnis, arahkanlah ide kalian ke bisnis. Ide ini minat ke karya, tidak dibisniskan, is okay, itu tidak jadi masalah. Ide ini kalian arahkan ke arah manapun, yang jelas sebuah ide yang kalian miliki itu adalah originalitas hasil dari pemikiran kalian, pengalaman kalian, dan imajinasi kalian. Oke, biar tidak terlalu panjang, kita akan bahas bagaimana menemukan peluang usaha. Tahu nggak seblak? Ada nggak yang kangen seblak Mang Irfan yang depan sekolah tuh? Ya, seblak ini ternyata sebelum rame di kita nih sekitar tahun 2000-an, ini sudah lama di daerah Jawa sana, Temanggung kalau nggak salah. Itu dengan namanya godog. Tahun 1940-an. Seblak pun sama. Seblak familiar di kita tahun 2000-an. Seblak atau godog ini sama cemilan dari kerupuk. Jadi dulu itu sejarahnya kerupuk yang bubuk, yang hancur, yang tidak bisa digoreng, akhirnya diolah untuk menjadi teman lauk. Pernah teh nyobaan seblak di Sanguan? Ustadz mah apal seblak awal gitu bikinnya teh ya, di dalam coet, di dalam mutu, diulek, kerupuknya dipanaskan, terus dimasak nih kerupuk, dimasak di nasi. Ya baru sekarang sih seblak masuk ke cemilan. Kenapa? Ada peluang usaha di sana. Dan seblak sekarang rame, di mana-mana ada dengan kemasan yang berbeda-beda, bahkan ada seblak instan. Disitulah orang menjawab sebuah permasalahan. Tepiranya dari seblak. Bahkan kita sekarang makan seblak bisa dimanapun, di mall, di hotel, ada menu seblak. Sampai ke mie instan pun ada rasa seblak. Itu menemukan sebuah ide peluang usaha. Jadi apapun bisa kalian usahakan ide ini. Oke. Terus secara definisi naon sih peluang usaha teh? Peluang usaha merupakan kesempatan yang baik. Ya, jadi peluang itu adalah kesempatan. Ya, kesempatan itu kan banyak, ada yang baik, ada yang buruk. Di sini kita adalah berbicara tentang kesempatan yang baik dalam menemukan sebuah aktivitas usaha. Jadi nanti kesempatan ini masuk ke usaha kalian atau masuk ke aktivitas kalian. Mau kerja, mau usaha, atau apapun itu. Jadi ada kesempatan baik di situ. Itu namanya peluang. Dengan sebuah ide yang sudah kalian temukan, ini sebelumnya. Jadi kalian harus punya ide dulu, idenya apa, ada peluang enggak, karena apa? Tidak semua ide usaha bisa menjadi usaha. Contoh, ide tadi ya, seblak. Bisa nggak kalian bikin seblak manis? Idenya sih cocok, cuman kumahanya non bedanya jeung candil. Apa bedanya dengan cendol? Ya, apa bedanya dengan gurandil? Jadi seblak ini ya pedas, sekalipun nanti ada yang manis ya jangan diseblak gitu loh mainnya. Sekalipun itu idenya unik. Karena tidak semua ide kreativitas itu bisa dijual. Oke. Yang pasti ada bukti layak atau tidaknya ya. Tadi seblak idenya oke, bikin seblak manis idenya masuk nggak sih? Kemarin banyak sih yang ngeluarin keripik pisang manis, oke masuk. Kemarin ada yang jual makaroni manis. Seliwat memang beda sih, cuman ya menurut Ustadz ya asa bentrok gitu ya. Nanti itu karena mereka punya rasa ciri khasnya masing-masing. Oke, jadi harus ada bukti layak atau tidaknya, dan itu harus dievaluasi dulu oleh kalian. Ya kemarin ada prototipe ya,
Dievaluasi, dibandingkan ide A dengan ide B, cocok tidak, kalau tidak cocok seperti apa. Jadi nanti ada evaluasinya, ada perbandingannya. Jadi jangan asal juga kalau kalian punya 1000 ide ya dipilih-pilih ide mana yang cocok, ide mana yang sudah dibandingkan, ide mana yang sudah dievaluasi, sehingga nanti kalian akan merasa oh ini loh yang cocoknya. Kayak Ustadz dulu ketika membuat menu ayam ini kan hampir 2 bulan ya Ustadz menemukan sebuah ide ayam dengan saus ini cocok enggak, dengan saus ini cocok enggak, akhirnya muncullah 5 varian saus untuk menu ayam Ustadz. Nah itulah yang akhirnya ada peluang di sana. Jadi Ustadz pun nggak berani ngeluarin misalkan saus coklat meskipun di KFC ada, cuman kan gak lama di KFC juga ya, kumaha rasanya ya Ustadz nggak tahu. Bahkan sekelas Ricis pun dia nggak mengeluarkan saus coklat, padahal Ricis punya loh coklat selain keju. Kenapa? Karena ya tadi, oh mungkin tidak layak, setelah dievaluasi dibandingkan ternyata tidak layak. Jadi itulah peluang, ada kesempatan baik di sana ya, dikolaborasi dengan materi yang sebelumnya. Terus kekuatan ide usaha. Nah disinilah tugas kalian, bagaimana sebuah ide ketika bisa dijadikan sebuah usaha. Nah kita harus memiliki kekuatan. Di sini kan harus penting namanya eksplorasi ide usaha, identifikasi peluangnya seperti apa, kumpulkan pengetahuan kalian di bidang itu, terus pengalaman kalian di bidang itu kan kumpulkan. Kayak Ustadz misalkan di bidang ayam ya Ustadz cari bagaimana resep ayam yang baik, cara goreng ayam, bagaimana polanya di YouTube kan sudah banyak ya, tinggal kita modifikasi saja. Pengalaman juga Ustadz alhamdulillah dagang sudah 7 bulan. Pengalaman bagaimana ngelola minyak, bagaimana ngelola ayam, bagaimana nyimpan ayam, bagaimana seterusnya. Itu akhirnya kita temukan sehingga ide usaha kita menjadi kuat. Dan ini akan mudah diinovasi. Karena apa? Usahanya udah kuat, idenya sudah pas, dimodifikasinya akan mudah. Contoh yang lainnya kayak misalkan kenapa sih kalian mau terus pakai Rabbani meskipun Rabbani udah buluan? Ya tadi Rabbani punya kekuatannya. Rabbani identik dengan anak pelajar. Seolah-olah yang pakai Rabbani teh kaciri ngorawenya. Ada kenapa Rabbani itu kan awalnya kerudung anak sekolah, ibu-ibu pakai Rabbani juga budak sekolah weh. Kenapa dia punya kekuatan? Akhirnya dia bikinlah beberapa produk yang khusus untuk ke arah sana. Jadi kekuatan ide usaha ini akan sejalan dengan eksplorasi kalian, pengetahuan dan pengalaman kalian. Jadi nanti jangan dulu membandingkan dengan orang lain. Kok orang lain bisa, saya belum, ya mungkin kamu belum menemukan fase ini. Sok dicoba. Terus melihat peluang di setiap masalah. Tadi ada kekuatan, berarti di situ harus ada pemecahan masalah. Kayak tadi seblak ada kerupuk bubuk, dipecahkan masalahnya jadilah seblak. Misalkan di rumah kalian, ibu kalian suka masak, kalau enggak ayah kalian ada yang tukang mie ayam, ada yang tukang batagor, kalau enggak ibu kalian ada yang tukang jahit, kalau enggak bapak kalian yang seorang dokter, pasti ada limbah-limbah yang enggak kepake. Coba deh kita lihat sekitar kita. Enggak, orang tua kalian ada yang punya bangunan, pasti ada saja limbah yang enggak kepake. Ya, kalau tadi ada bahan makanan yang tidak terpakai, bukan sisa ya, bahan makanan tidak terpakai, sok bisa kalian diolah. Jadi di sini ada tahap yang namanya advertising dan design thinking yang kemarin kita bahas di materi sebelumnya. Ada penemuan ide. Nah, bagaimana ketika kalian melihat misalkan orang tua kalian jualan lotek misalkan ya, suka ada sayuran yang ini kamu bikin apa kek, bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Tadi orang tua kalian punya jahitan ya, ada kain-kain perca, kamu bisa manfaatkan. Ketika orang tua kan jadi dokter misalkan suka ada sisa kayak suntikan atau apa, bisa kalian modifikasi, bisa kalian recycle ya, is okay, tapi tetap harus aman. Biasanya kalau alat-alat kesehatan itu tidak digunakan untuk alat-alat makanan juga, nanti tempat-tempatnya kalian bisa jadikan gantungan kayak atau apa kayak itu nanti dari design thinking. Jadi empathize dulu, kalian peduli dulu dengan kondisi yang ada di sekitar, dan kalian buat pola berpikirnya, pola desainnya seperti apa, imajinasinya sok mainkan di situ. Dari dalam kondisi apapun kan bisa menemukan itu akan ruang lingkupnya di sekitaran kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu saja mungkin ya untuk hari ini, tidak akan terlalu banyak lah karena ini berkaitan dengan kekuatan dan sebagainya. Intinya ini ada pesannya dari Jack Ma nih. Ingat, menemukan sebuah ide, menemukan sebuah peluang dalam usaha, jangan pernah menyerah sedikit pun. Ustadz sekarang sedang mengalami penurunan dagang, tapi Ustadz menutup parah, buka wae parah, apalagi kalau Ustadz tutup, akan ada penurunan dari sana. Jangan menyerah. Hari ini keras bro, ya. Hari ini keras guys, pastilah. Setiap hari itu kita mengalami tantangan. Kalian misalkan di sini ada yang bisa belajar, ada yang belum, ada yang nggak punya kuota, ada yang nggak punya uang, dan seterusnya.
ada yang harus bantu orang tua, is okay, itu jangan menyerah, sok nikmatin prosesnya, karena hari ini keras, dan ingat besok akan semakin berat gitu. Besok gak sama, saat aku kumanya isuk kayak ulangan tuh buka kuota, wah itu akan sama. Dia dagang juga sama, usaha hari ini aku nggak laku, besok gimana, besok mungkin bisa jadi nggak laku. Tapi sebagai manusia jangan berhenti berproses, karena apa, kita masih punya hari lusa yang mudah-mudahan akan semakin indah. Karena apa ya, tugas manusianya berikhtiar ya, takdir ketentuan akhir ada di Allah, tapi Allah pun akan melihat mana manusia yang berusaha, mana usaha yang nyantai. Jelema anu sare wae jeung jelema anu duk-dukan bekerja berpikir sebagainya itu pasti memiliki hasil yang berbeda. Kayak kalian nanti ketika lulus, ketika kalian lulus ada orang yang benar-benar belajar yang akan mendapatkan prestasi, orang asal lulus sare wae tapi lulus beda ke akhirnya oke. Makanya perhatikan ini, jangan menyerah. Hari ini keras, besok akan semakin berat, tapi lusa akan indah. Oke, itu saja dari Ustaz ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa absennya di GCR, dan untuk hari ini mungkin tidak akan ada evaluasi lahnya. Kalau lah ya, evaluasi bosannya, evaluasi nanti lah insya Allah ya, kapan lagi kita coba akan evaluasi. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, soleh selalu, dan jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua selagi kamu punya kesempatan untuk di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.